Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk berupaya meningkatkan kualitas kehidupan kita demi meraih kedudukan yang sangat tinggi, yaitu atqakum, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Mungkin orang tahu, mungkin tidak, tapi yang paling penting di hadapan Allah kita meraih kedudukan yang sangat tinggi. Langkah-langkah yang mesti kita tempuh agar mencapai derajat yang sangat tinggi, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan buat kita melalui Al-Quran. Dan insya Allah untuk pertemuan malam hari ini kita melanjutkan bahasan tentang pertanyaan yang disampaikan pada segmen terakhir, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apapun yang dibawa Rasul, yang diajarkan Rasul kepadamu, pasti Allah untuk kebaikanmu, untuk keselamatanmu, ambil. Dan wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dicegah oleh Rasulullah demi keselamatanmu, jauhi. Kan kehidupan kita itu tidak lepas dari dua hal: perjuangan untuk meraih yang enak dan perjuangan untuk menjauhi yang membahayakan. Ingin enak dan ingin aman, hanya itu yang kita perjuangkan. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita jalan apa yang mesti kita lakukan, dan Rasulullah telah mengingatkan kita jangan sampai kita langgar sekian banyak larangan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kan begitu banyak masalah yang tidak ada sangkut pautnya dengan perintah dan tidak pula ada sangkut pautnya dengan larangan Rasulullah. Itu masuknya kemana? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa Rasul, fakhudhu, ambillah. Yang dibawa Rasul ambillah, jangan ragu-ragu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Rasul jauhi. Jangan ragu-ragu, sebab semua yang dibawa Rasul membawa kita menuju kebaikan, dan semua yang dilarang Rasul menyelamatkan kita dari berbagai yang kita takuti. Nah, dua hal ini jelas, ada larangan, jelas ada perintah. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ditemukan apa yang tidak terjadi pada zaman Rasul, sehingga larangan pun enggak, perintahnya pun enggak ada. Itu masuknya kemana? Dalam hal ini para ulama demikian banyak berbicara, dan Rasulullah SAW telah menegaskan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami, yaitu agama, dan tidak diambil dari sumbernya atau tidak ada hubungan dengan sumbernya, bagaimanapun dinilai baik, dinilai berguna, raddun, ditolak. Bagaimana kalau sekarang dalam urusan agama tapi ada hubungan, ini sesuatu yang baru dalam urusan agama namun ada hubungan dan tidak dicontohkan Rasulullah, apakah ditolak ataukah tidak? Mari kita berpikir bersama. Ketika di zaman Rasulullah SAW Al-Quran turun, beliau terima dari Jibril, disampaikan kepada para sahabat melalui talaqi, para sahabat mendengar dan mereka mengikuti apa yang dibaca Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran, dan tulisan di zaman Rasulullah enggak tulisan kayak sekarang. Dulu umpamanya tulisan kalimat fatabayyanu, dengan fatathabbatu sama tulisannya. Itu dulu. Tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Yang kita dengar, yang kita kenal saat ini ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada mad, ada syaddah. Itu di zaman Rasul enggak ada itu. Apakah itu termasuk kemana?
termasuk kepada yang diperintah Rasul, nggak ada perintahnya. Termasuk yang dilarang, nggak ada juga larangannya. Tapi jelas-jelas sekali bermanfaat buat kita semuanya. Karena kalau umpamanya tanpa titik seperti ini, bacaannya bagaimana itu? Jangankan tanpa titik, tanpa harokat saja banyak yang kebingungan membaca. Dan dulu seperti ini, umpamanya dulu tulisan Yaumal Qiyamah, cukup begini. Bagaimana cara membacanya? Itu zaman Rasulullah dulu. Antara yaum dengan naum dengan bum sama itu. Memang dibiarkan seperti ini tulisan sampai sekarang, kira-kira ada enggak sekarang yang mampu membaca Al-Quran? Kalau yaum kan hari ya, kalau naum tidur ya, kalau bum itu adalah nama burung. Sangat jauh sekali. Sekiranya memang, jawabannya setelah jeda berikut ini, insyaallah kita lanjutkan. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya, kita lanjutkan. Hadis Rasulullah SAW pasti merupakan tafsir untuk Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan dua hal, satu perintah yang harus kita taati, harus kita penuhi, dan satu larangan yang mesti kita jauhi. Ketika perbuatan kita dan keperluan kita sehari-hari tidak ada hubungan dengan perintah, tidak pula ada hubungan dengan larangan, kemana masuknya? Rasulullah SAW menegaskan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalimat fahuwa raddun ternyata hubungannya adalah dengan minhu, dengan fihi, dengan alaihi. Nah, kita perhatikan ini masing-masing kata memiliki makna yang sangat mendalam. Minhu, fihi, dan alaihi. Minhu darinya, fihi di dalamnya, alaihi berdasarkan kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan hadis Rasulullah, siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama dan tidak ada kaitan dengan sumbernya di atas, minhu, tidak juga berada di dalam, fihi, tidak juga berada di bawahnya, alaihi, raddun. Bagaimana kalau sesuatu yang baru dalam urusan agama, baru ini tidak pernah terjadi di Rasulullah, tapi urusan agama juga, namun masih ada hubungan. Contohnya yang tadi, kita diperintah untuk memelihara Al-Quran. Bagaimana cara memelihara Al-Quran? Di zaman Rasulullah, memelihara Al-Quran cukup dengan mendengar, dihafal, dan ditulis oleh para ahli tulis tanpa titik, tanpa harokat, beres, terpelihara. Namun untuk sekarang seperti itu, siapa yang mampu membaca? Makanya ada tambahan tanda baca, ada titik, ada harokat, bahkan belakangan untuk tanwin saja ada dua macam tanwin. Kemudian untuk tanwin umpamanya ada ini dan ada ini. Ini tentu berbeda nih. Ini adalah untuk izhar dan ini untuk ikhfa, idgham, iklab. Ini juga untuk ikhfa, idgham, iklab. Silakan diperiksa kembali di dalam mushaf cetakan Madinah. Ini sebetulnya sesuatu yang baru. Muhdats ini, kullu muhdatsah ini, sesuatu yang baru ini. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah ini termasuk bid'ah dhalalah? Apakah ini termasuk yang ada titik, yang ada harokat, umpamanya wa ma nahakum anhu fantahu, itu termasuk bid'ah?
Kalau bid'ah apakah yang termasuk dolalah? Tentu perlu kajian yang perlu berpikir dengan tenang, sebab kata bid'ah ini sudah membuat sekian banyak kebingungan. Karena memang pengertian bid'ah itu sendiri rasanya belum ada kesepakatan antara satu dengan yang lain. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang kita kenal sebagai ulama Al-Quran, ulama hadis, ulama fiqh, beliau berani menyatakan al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah. Itu tercantum dalam kitab Fathul Bari, syarah Imam Bukhari. Silahkan dicari nanti, ada di dalam Fathul Bari. Kitab tersebut adalah sudah beredar di mana-mana di seluruh dunia Islam, dan tidak ada yang menyatakan salah, dibiarkan saja begitu. Namun kelihatannya tidak juga dibaca. Mungkin saja tidak menyatakan salah karena memang tidak dibaca. Kalimat dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bid'ah ada dua macam, ada mahmudah, ada madhmumah. Kok berani-beraninya? Padahal Rasulullah pernah menegaskan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Di dalam hadis itu sendiri, kullu muhdatsah, setiap yang baru bid'ah. Terus ini kan yang baru ini. Harokat ini baru. Wah, itu dalam urusan ibadah. Urusan bid'ah itu. Ini urusan ibadah ini. Membaca Al-Qur'an itu bukan urusan cari duit. Bukan urusan bisnis, bukan urusan politik. Urusan baca Quran. Jelas ibadah, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikatakan bid'ah? Ya. Kita harus tenang ya, mengkajinya, mempelajarinya, dan ini membuktikan bahwa kita terus betul-betul yakin bahwa Al-Qur'an adalah pegangan hidup kita, dan sudah kita yakini sejak lama. Tinggal kita bagaimana mempraktekannya. Jadi sebetulnya bagaimana itu tentang tanwin itu? Mohon sabar dulu ya. Kita tunggu dulu setelahnya jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbi zidni ilman nafi'an. Setiap perbuatan seorang muslim senantiasa dicatat di hadapan Allah. Apabila perbuatan tersebut baik, dicatat baik, namun tentu diperhatikan juga niatnya, benar apa tidak. Sebab tidak sekedar baik tapi harus benar. Nah, di sini penting buat kita untuk memperhatikan bagaimana niatnya. Dan tidak semua yang benar kelihatan baik, tergantung kacamata yang dipakai. Tapi di hadapan Allah selama itu benar pasti baik. Namun tidak semua orang memahaminya. Dalam hal ini maka Al-Quran menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul ambillah, apa yang dicegah jauhi. Dan Rasul menjelaskan ayat tersebut karena memang hanya terbatas kepada dua hal saja, ada perintah, ada larangan. Sekian banyak perbuatan kita, dan lebih banyak boleh jadi yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, namun kita sangat memerlukan. Ya, termasuk sekarang umpamanya kita ngaji, kita membaca ajaran al-Islam melalui televisi. Ini kan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Boleh jadi orang berkata, wah itu urusan dunia. Buat seorang muslim, dunia harus digunakan untuk akhirat. Tapi kan itu Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mohon maaf ya, saya ini belum menemukan bahwa itu sebagai hadis. Wallahu a'lam. Saya cari sejak beberapa waktu yang lalu, antum a'lamu bi umuri dunyakum ini perkataan siapa gitu. Apakah itu sabda Rasul? Dalam hadis siapa? Kitab apa? Atau itu adalah ungkapan para ulama?
Yang jelas kita tidak bisa membeda-bedakan antara perbuatan sehari-hari kita yang disebut sebagai ibadah dengan yang tidak disebut sebagai ibadah, karena kita semuanya harus menjadikan segala aspek kehidupan untuk ibadah. Muncul lagi pertanyaan, oh ibadah itu ada ibadah yang langsung hubungan dengan Allah, ada yang dengan sesama manusia. Baik, kalau ini termasuk kemana? Membaca Al-Quran ini, apakah itu hubungan dengan sama manusia ataukah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas akan timbul beberapa pandangan, oh itu hubungan dengan makhluk, yaitu tulisan. Tapi kan kata orang ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pengertian bid'ah itu sendiri memang bisa beragam. Memberi definisi tentang bid'ah juga bisa beragam juga. Dan definisi tentunya buatan orang belakangan. Rasul tidak memberikan definisi. Sehingga saya pernah ditanya, jadi definisinya itu apa, definisi bid'ah? Ya mungkin definisinya itu sendiri sudah bid'ah, karena sesuatu yang baru. Nah, semakin bingung saja ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kajian hadis Rasulullah SAW. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang memang membuat sesuatu yang baru dalam urusan ini, urusan kami, dan tidak dari kami, tidak dari urusan agama, itu ditolak sebaik bagaimanapun. Tapi bagaimana sekarang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama tapi masih ada hubungan, yaitu umpamanya untuk memelihara Al-Quran. Dulu di zaman Rasulullah tidak diperlukan mushaf, karena sahabat langsung menghafal. Tidak diperlukan tanda baca, apalagi umpamanya tanda baca yang untuk panjang ada ini. Di zaman Rasul itu enggak ada. Ini semuanya ada sesuatu yang baru ini. Apakah itu termasuk bid'ah juga? Secara bahasa tidak diragukan. Tidak ada contoh dari Rasulullah, ya bid'ah. Kalau begitu dalalah dong. Nah disitulah pemahaman Al-Imam Syafi'i, bahwa bid'ah ada mahmudah, ada madmumah, berlawanan dengan sabda Rasul, kullu bid'atin dalalah. Baik, sebelum sampai ke sana kita kaji dulu ya, sebelum disimpulkan ya, kita kaji dulu surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanṭalaqa hattā idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa bersama seorang guru berjalan sampai menaiki perahu. Di tengah-tengah perjalanan perahu sedang berlayar, tiba-tiba sang guru membolongi perahu, merusak perahu. Nabi Musa kaget. Akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau rusak, engkau bolongin perahu, nanti tenggelam dong penumpangnya. Engkau ini ada-ada saja, kata Nabi Musa. Sang guru berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang, kamu gak akan sanggup bersamaku untuk bisa bersabar. Nabi Musa baru sadar, la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri ya usra. Ya, saya mohon maaf, aku memang lupa, aku memang tidak sadar. Aku mohon ke depan tidak dibawa kepada yang berat-berat seperti ini. Terus bagaimana kelanjutannya? Tunggu dulu ya, setelahnya jeda berikut ini. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrid tamam. Astaghfirullah rabbal baraya. Ya, tadi saya sampaikan tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa dan sang guru yang diminta oleh Nabi Musa untuk membimbingnya. Di awal Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau agar aku mendapatkan bimbingan dari engkau? Nah, maka gurunya berkata, kamu gak akan sanggup.
akan aku perjuangkan untuk ikut bersabar, untuk ikutmu dengan penuh sabar. Ternyata di perjalanan Nabi Musa menemukan yang mengagetkan, langsung spontanitas protes dan langsung mendapatkan teguran dari gurunya, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah aku katakan kau tidak akan sanggup bersabar bersama aku. Kenapa orang tersebut membolongi perahu tadi?